Perang akan dimulai, ini target minimal total invasi Rusia ke Ukraina. Pada November 2021 lalu, CIA memberikan laporan ke Gedung Putih tentang persiapan invasi Rusia ke Ukraina yang diperkirakan akan terjadi pada akhir Januari 2022. CIA melaporkan Rusia akan menyerang Ukraina dengan kekuatan 100 batalion Tactical Groups BTG atau setara dengan 175.000 personil. Ratusan tank, self-propelled artileri, dan aneka misil jarak pendek serta misil anti-misil telah dikerahkan ke sejumlah titik perbatasan Ukraina-Rusia. Sebanyak 50 batalion telah dikerahkan saat laporan itu diberikan. Kini perkembangannya sangat cepat, Rusia hampir merampungkan persiapannya. Menurut informasi VT.com, edisi 22 Januari 2022, Rusia telah menambahkan kekuatan menjadi 60 BTG. Selain terkonsentrasi di Crimea, pasukan Rusia tersebar di Kerenov, Rostov-on-Don, Volgograd, Bukhorgar, Soloti, Kursk, Posep, Krimsai, dan sejumlah spot lainnya. Sebanyak 36 peluncur misil Iskander telah terpasang di sejumlah titik, sangat memungkinkan mencapai ibu kota Kiev. Sementara itu, unit sistem pertahanan udara S-400 dan Pantsir juga telah siaga guna mengatasi pengintaian dari sekutu Ukraina selama invasi nanti. Persiapan di Laut Hitam dan serangan udara dan artileri telah disiapkan melalui latihan khusus. Tak kalah menarik adalah persiapan perang cyber guna melumpuhkan 70 target website pemerintah Ukraina. Ruslan Pukov, Director of Moscow Defense Think Tank, KATS, menilai dengan persiapan di atas ditambah dukungan kekuatan para militer milisi dalam kombinasi perang hybrid dan serangan cyber, Ukraina akan diduduki setidaknya 1/3 bagian. Banyak beredar skenario atau cara Rusia memulai total invasi mirip semacam hybrid war. Satu di antaranya sejumlah skenario itu dirinci oleh CNBC News edisi 14 Januari 2012. Edisi 14 Januari 2022 sebagai berikut. Pasukan Rusia akan memotong jalur pasukan Ukraina di sepanjang garis kontak Donbas region. Penumpukan pasukan Ukraina di depan kawasan Donetsk dan Luhansk kini dikuasai milisi pro-Rusia dan dipotong oleh pasukan Rusia yang bergerak dari sisi perbatasan dekat pangkalan udara Rusia dekat Milrov. Cara ini akan memudahkan Rusia menguasai wilayah Donbas dibandingkan milisi Donetsk dan Luhansk ofensif menguasai satu persatu kota di kawasan Donbas. Blokade pelabuhan utama Ukraina. Pelabuhan utama Ukraina ada beberapa lokasi, antara lain adalah Odessa, Ilsev, Mykolaiv, Kherson, Mariupol, dan Yuzhny. Pelabuhan Odessa paling jauh 200 km dari daratan Crimea yang dianeksasi Rusia pada 2014. Pelabuhan lain berada lebih dekat di Laut Hitam, sedangkan pelabuhan Berdyansk dan Mariupol berada di laut yang sangat sempit antara Rusia dan Ukraina, yaitu Laut Azov. Sangat rawan terhadap jangkauan serangan dari manapun. Angkatan Laut Ukraina dipastikan tidak berdaya berada di kawasan Laut Hitam dan Laut Azov guna mempertahankan pelabuhan penting Ukraina. Jika seluruh pelabuhan Ukraina diblokade oleh Rusia, praktis jalur masuk dari laut ke pelabuhan manapun di Ukraina sama sekali tertutup. Menguasai kanal strategis. Setelah menguasai seluruh pelabuhan terutama di Laut Hitam, pasukan Rusia bergerak menguasai kanal-kanal sekitar yang akan terhubung ke sungai Dnieper River. Kanal strategis adalah Crimea Utara Kanal dan Donbas Kanal. Terhadap kandungan pembangkit listrik 351 MW di desa Nova Kakhovka. Jika pasukan Rusia tiba di sini, dipastikan Ukraina setidaknya akan defisit cadangan listrik jika tidak sampai hancur akibat perang. Menguasai sungai Dnieper dari Nova Kakhovka hingga Zaporizhia. Dari titik ini, jika ditarik garis sejajar ke arah timur persis mencapai sejajar dengan Donetsk dan Luhansk, tempat milisi pro-Rusia menguasai kawasan. Dari titik ini, jika ditarik garis sejajar ke arah timur persis mencapai sejajar dengan Donetsk dan Luhansk, tempat milisi pro-Rusia menguasai kawasan Ukraina tersebut sejak 2014. Kedua kelompok milisi atau pemberontak tersebut dinamakan Luhansk People Republic dan Donetsk People Republic. Mungkin inilah tujuan paling minimal ingin dicapai Rusia dan milisinya di Donbas region dalam impian invasi skala penuh Rusia.
Sikap Rusia untuk mengirimkan pasukan militernya bukan tanpa alasan. Ternyata Rusia dan Ukraina menyepakati satu perjanjian pada tahun 1997. Isi perjanjian itu menyebutkan Rusia diizinkan mengirimkan hingga 25.000 personil pasukannya ke wilayah Crimea untuk mengamankan wilayah itu. Perjanjian itu ditemukan oleh CIA. Kemudian Direktur CIA John Brennan menyampaikan tentang perjanjian itu kepada seorang parlemen senior Amerika pada Senin. Meskipun Brennan sendiri tidak sepenuhnya setuju, perjanjian ini menjadi alasan Rusia cuek atas reaksi dunia terkait pengerahan pasukan militernya ke Crimea, wilayah otonomi khusus di Ukraina. Brennan sendiri menilai hal itu patut dicurigai. Amerika dan sekutunya sampai saat ini masih bertanya-tanya mengapa Rusia melakukan gerakan cepat dengan mengirimkan setidaknya 16.000 personil ke Crimea. Beberapa hari kemudian, pasukan Rusia menguasai wilayah Crimea. Ini di luar perkiraan, kata seorang pejabat Amerika dalam satu diskusi. Sejumlah pejabat tinggi Amerika mengatakan Moskow telah mencederai perjanjian itu. Angkatan Laut Rusia Armada Laut Hitam di Sevastopol mengkoordinasikan semua gerakan militer di semenanjung Crimea. Menurut juru bicara Badan Intelijen Negara, Sav Tomer, pihaknya telah menyediakan informasi yang secara teratur dikirimkan sehingga membantu para pengambil keputusan memahami situasi dan membuat keputusan. Rusia telah mengerahkan sekitar 90.000 di dekat perbatasan Ukraina. Amerika Serikat yang was-was akan pecahnya konflik baru dilaporkan menugaskan Direktur CIA Bill Burns ke Moskow untuk menyampaikan peringatan. Laporan penugasan bos CIA itu diterbitkan CIA pada Jumat malam dengan mengutip beberapa sumber yang mengetahui masalah tersebut. Menurut laporan tersebut, pemerintahan Joe Biden telah mengirim Burns ke Moskow ketika para pejabat Amerika semakin khawatir tentang jumlah anggota layanan militer dan artileri Rusia dipindahkan ke perbatasan utara Ukraina. Burns lanjut laporan itu akan menekankan sikap pemerintahan Biden bahwa Amerika Serikat memantau dengan cermat pergerakan pasukan Rusia. Sumber-sumber yang dikutip CNN lebih lanjut menunjukkan bahwa penampilan dan pertempuran Burns dengan pejabat Rusia dimaksudkan untuk menunjukkan motif Rusia secara umum di wilayah tersebut. Salah seorang menyampaikan keyakinan Amerika bahwa Rusia bersiap untuk invasi, sementara yang lain meyakini yang dilakukan Moskow hanya latihan militer atau hanya sekedar mencoba mengintimidasi Ukraina. Moskow telah menolak saran apapun bahwa operasi militernya dimaksudkan untuk dianggap sebagai ancaman. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya menyatakan bahwa Rusia tidak mengancam dan tidak menimbulkan bahaya bagi siapapun, katanya. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut laporan media barat tentang penempatan pasukan Moskow tidak sesuai dengan kenyataan.